Bab 2255-22559 Naga Mengepung. 2255-9 Naga Mengepung. Jika pesawat ulang-alik cahaya gelap surgawi utuh dan pada puncaknya, itu bisa menghasilkan lebih banyak perubahan. Tentu saja, bahkan perubahan saat ini sudah cukup untuk mempengaruhi situasi. Pesawat ulang-alik cahaya gelap surgawi terbelah menjadi 6 dan menari di udara, menusuk ke arah Suzimo dari berbagai arah dengan kecepatan yang sangat cepat. Meskipun Trinity menguntungkan Jade memiliki kekuatan misterius dan memiliki cahaya 3 warna yang dapat menghilangkan esens Ki dari senjata surgawi, sulit untuk menghilangkan keenam lampu gelap pada saat yang bersamaan. Tanda seru. Pada saat yang sama, kesadaran roh besar berkumpul di Glabella Feng Yin, memancarkan fluktuasi energi yang bergetar. Ini buruk. Penatua Zong dari Akademi Surga dan Bumi mengerutkan kening dan berseru dengan lembut, dia akan melepaskan keterampilan rahasia esens spiritnya. Murid akademi lainnya terkejut. Mereka telah menyaksikan Suzimo melepaskan 3 keterampilan rahasia esens spirit di 9 surga untuk bertarung melawan Immortal Tai Hua dan para ahli Earth Immortal lainnya. Itu adalah batas Suzimo. Selain itu, kekuatan esens spirit Suzimo semakin menipis dalam pertempuran melawan Feng Yin. Saat ini, dia hanya memiliki 10 hingga 20% dari kekuatan esens spiritnya yang tersisa. Bahkan jika dia mengetahui keterampilan rahasia roh esensi lainnya, kekuatan roh esensinya tidak dapat melepaskan keterampilan rahasia roh esensi lainnya. Feng Yin tidak lagi menahan diri ketika dia melepaskan keterampilan rahasia roh esensinya. Berdengung, cahaya dingin keluar dari Glabella Feng Yin dengan kecepatan yang sangat cepat. Nyatanya, itu bahkan lebih cepat dari 6 lampu gelap dan tiba sebelum Suzimo. Cahaya dingin adalah bila angin yang disulap oleh kesadaran roh besar Feng Yin menggunakan keterampilan rahasia esens spirit dan telah terwujud. Suzimo tidak bergerak atau menghindar. Dia juga tidak bisa mengelak dari selubung skill rahasia esens spirit. Bila angin menembus Glabella Suzimo dan memasuki kesadarannya, menghilang. Ini sudah berakhir. Ekspresi Xie Qingcheng meredup karena kasihan. Pangeran Yuan Zuo dan surga Laut Putih Abadi sangat senang dan bersemangat. Hahaha. Pangeran Yuan Zuo tidak bisa menahan tawa. Serangan esens spirit dari Grade 1 Heaven Immortal telah memasuki kesadarannya. Suzimo pasti akan mati. Heaven Immortal White Sea membuka kipas lipatnya sekali lagi dan menunjukkan senyuman. Bahkan jika anak itu memiliki harta Dharmic Essence Spirit defensif, gempa susulan dari tabrakan pasti akan menyebabkan dampak besar pada esens spiritnya karena skill rahasia esens spirit telah memasuki kesadarannya. Selain itu, ada kekuatan membunuh dari pesawat ulang-alik cahaya gelap surgawi. Heaven Immortal Green Peak akhirnya lega saat melihat itu. Meskipun ada beberapa liku-liku dalam pertempuran ini, mereka akhirnya menang. Para ahli surga abadi ini tajam dan menebak dengan benar. Memang, kekuatan esens spirit Suzimo hampir habis dan dia tidak bisa lagi melepaskan skill rahasia esens spirit. Namun, dia memiliki harta dharmic yang berspesialisasi dalam bertahan dari serangan roh esens. Saat keterampilan rahasia esens spirit Feng Yin terbentuk, 90 biji teratai hijau dalam kesadaran Suzimo telah berkumpul, membentuk pedang teratai hijau yang tajam. Namun, Suzimo keberatan. Biji teratai hijau berbeda dari harta dharmic seperti batu giok menguntungkan Tritunggal dan tanah hidup 9 surga. Mudah bagi orang lain untuk mengetahui asal-usul mereka dan menghubungkannya dengan platform Lotus. Itulah alasan mengapa Suzimo tidak melepaskan Green Lotus Sword. Sebagai gantinya, dia menjaga medan pertempuran roh esensi dalam kesadarannya. Bila angin memasuki kesadarannya dan bertabrakan dengan pedang teratai hijau. Pedang teratai hijau menghilang dan berubah menjadi 90 biji teratai hijau sekali lagi, kembali ke panggung teratai penciptaan. Bila angin menghilang juga, bila angin bertabrakan dengan pedang teratai hijau dan melepaskan fluktuasi kesadaran roh yang sangat kuat yang melanda seluruh kesadaran Suzimo. Namun, roh esensi teratai hijau duduk di platform teratai penciptaan. Platform teratai memuntahkan sinar cahaya yang menyelimuti sekeliling dan memblokir fluktuasi kesadaran roh tanpa kerusakan apapun. Keahlian rahasia esens spirit Feng Yin dinetralkan oleh Suzimo secara diam-diam. Dia hanya memiliki bekas luka darah di glabella dan kesadarannya sedikit hancur, dampak pada kekuatan tempurnya hampir dapat diabaikan. Sebelum Pangeran Yuan Zuo dan Heaven Immortal White Sea selesai tertawa, medan perang batu hijau tiba-tiba berubah.
Suzimo tidak terpengaruh sama sekali setelah terkena skill rahasia Essence Spirit. Sebagai gantinya, dia menyalurkan Essence Spirit-nya dan tiba-tiba memutar Trinity Auspicious Jade, memegang ujung Trinity Auspicious Jade dan mengungkapkan ujungnya. Aliran tak berujung dari Essence Ki melonjak ke Trinity Auspicious Jade. Mengaum. Tiba-tiba, senjata giok yang sangat indah itu mengeluarkan raungan naga yang keras dan sangat bermartabat yang bergema di 9 langit. Bahkan istana besar Istana Yan yang sedikit bergetar. Di ujung Trinity Auspicious Jade, di mana pegangannya berada, ada 9 naga emas bercakar 5 dengan berbagai bentuk dan tanduk terukir. Pada saat itu, pancaran dari 3 mutiara tak terbatas melonjak ke pegangan dengan liar. 9 naga emas bercakar 5 hidup kembali dan jatuh dari Trinity Auspicious Jade. Mereka melayang ke udara dengan pesona surgawi, cakar dan taring yang tajam saat mereka meraung ke langit dengan kekuatan yang tak ada habisnya. Kerumunan gempar. Itu adalah pemandangan yang sangat mengejutkan. Di medan perang batu hijau, seorang kultivator berjubah hijau memegang giok menguntungkan dan 9 naga emas bercakar 5 mengelilinginya. Jenggot naga berkibar dan mata mereka membelalak marah saat raungan terdengar tanpa henti. Di bawah pengepungan 9 naga, aura supremasi yang tak terbendung muncul dari kultivator berjubah hijau. 6 lampu gelap yang disulap oleh Heavenly Dark Light Shuttle dihentikan oleh 6 naga emas bercakar 5 saat mereka mendekat. Mereka bertarung terus-menerus di udara dan sulit untuk mengatakan siapa yang lebih kuat untuk sesaat. Namun, masih ada 3 naga emas bercakar 5 yang tersisa di udara. Di samping Suzimo, mereka memelototi Feng Yin yang tidak jauh dari sana dengan aura pembunuh. Air liur naga lengket mengalir dari mulut mereka saat mereka mengeluarkan nafas naga, siap menerkam kapan saja. Dia tidak mati. Suzimo tidak mati setelah diserang oleh keterampilan rahasia Essence Spirit Feng Yin. Apa yang telah terjadi? Bagaimana mungkin? Dari mana 9 naga emas bercakar 5 itu berasal? Seolah-olah mereka nyata. Mengapa saya merasakan rasa gentar yang tak terkendali di hadapan naga suci ini? Keributan pecah dari kerumunan saat seruan, keterkejutan, dan keraguan terjalin, tidak ada dari mereka yang bisa meredam raungan naga di medan perang. Senyum Pangeran Yuan Zuo dan Laut Putih Abadi Surga membeku di wajah mereka. Ekspresi Heaven Immortal Green Peak berangsur-angsur menjadi gelap juga. Para pembudidaya Akademi Surga dan Bumi menghela nafas lega dan bersorak. Sungguh harta Dharma yang kuat. Kesempurnaan abadi Sieling melihat giok menguntungkan Tritunggal di tangan Su Zimo dan diam-diam terdiam. Senjata giok kecil ini bisa bertahan melawan harta karun Dharmik dari Dewa Abadi yang bereinkarnasi. Itu bahkan bisa mendapatkan transformasi yang begitu kuat dan menghapus senjata dan harta dharma orang lain. Bahkan dengan pengalamannya sebagai dewa yang sempurna, dia tidak mengenali asal-usul giok menguntungkan. Berbicara secara logis, harta dharmik yang begitu kuat dan beragam seharusnya tidak menjadi objek yang tidak diketahui. Meskipun Trinity menguntungkan Jade tidak memiliki ketajaman atau kekuatan ganas, keuntungannya adalah tak terduga dan misterius. Ini adalah pertama kalinya Suzimo melepaskan 9 naga emas bercakar 5, untuk berpikir bahwa mereka akan memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Bab 2256 Segel Ketidakkekalan. 2256 Segel Ketidakkekalan. Tentu saja, formasi 9 naga emas bercakar 5 menghabiskan semua cahaya cemerlang di 3 mutiara tak terbatas. Pada saat itu, ketiga mutiara tak terbatas meredup sekali lagi. Tanpa cahaya 3 warna, Trinity Auspicious Jade hampir setara dengan senjata giok biasa. Suzimo melemparkan batu giok menguntungkan Trinitas ke dalam kesadarannya sekali lagi, harta dharmik ini sudah cukup membantunya. Tanda seru, pergi. Suzimo menunjuk Feng Yin dari jauh. 3 naga emas bercakar 5 yang tersisa sudah tidak sabar dan meraung, menyerbu ke arah Feng Yin. Swoosh! Sosok hijau melintas, Suzimo mengikuti dari belakang, mendekati Feng Yin juga. Kali ini, dia tidak akan memberi Feng Yin kesempatan. Pedang awan melonjak, segel api emas, tali penekan naga. Feng Yin menggesek tas penyimpanannya dan menarik 3 harta dharma tingkat surga, menyerang 3 naga emas bercakar 5 yang terbang dari udara. Melekat, dentang. Soaring Cloud Sword memblokir salah satu dari 5 naga emas bercakar dan bertabrakan terus-menerus di udara, menyebabkan percikan terbang dan suara benturan logam terdengar. Meskipun naga emas bercakar 5 itu ganas,
pedang awan melonjak sangat tajam dan sejumlah besar sisik naga jatuh saat mengenai naga itu. Segel api emas dan tali penekan naga masing-masing memblokir dua naga emas bercakar 5 lainnya dan bertarung di udara, sulit untuk mengatakan siapa yang lebih kuat. Feng Yin memiliki terlalu banyak harta dharma dan hampir semuanya adalah harta dharma tingkat surga. Bagaimanapun juga, dia adalah immortal sempurna yang bereinkarnasi dan memiliki fondasi yang kuat. Kalau begitu, kematian immortal Tai Hua sedikit tidak adil. Jika dia bisa menggunakan harta darmik dan senjata surgawi di 9 langit, Su Zimo mungkin tidak akan memenangkan pertempuran itu. Semua orang berdiskusi tanpa henti. Di medan perang batu hijau, wajah Feng Yin sedikit pucat. Memang, dia memiliki banyak harta dharma dan senjata surgawi. Bahkan, dia memiliki lebih banyak harta darmik di dalam tas penyimpanannya. Namun, mengendalikan harta dharma dan senjata surgawi itu juga berdampak besar pada roh esensinya. Saat ini, dia telah merilis Clear Wind Immortal Needles, Heavenly Dark Light Shuttle, Soaring Cloud Sword, Golden Flame Sail dan Dragon Suppressing Rope, semuanya adalah harta darmik tingkat surga atau di atas. Essence spiritnya hanyalah surga abadi tingkat 1 dan mengendalikan begitu banyak harta darmik tingkat surga pada saat yang sama sudah menjadi batasnya. Su Zimo maju sekali lagi seperti kuda dewa yang berlari kencang. Tubuhnya dipenuhi dengan aura yang sangat tragis dan auranya tak terbendung. Kali ini, Feng Yin tidak mundur atau menghindar. Su Zimo, akhirnya kita sampai pada titik ini. Feng Yin berbicara dan mengumpulkan bagian terakhir dari kekuatan Essence Spirit. Dia menyulap segel tangan dan kekuatan surgawi yang menakutkan berkumpul, menyebabkan dunia berubah. Ah! Itu. Kekuatan dari kekuatan surgawi tertinggi. Serangkaian teriakan pecah dari kerumunan dan semua pembudidaya terkejut. Xie Qingcheng berdiri secara naluriah. Dia tidak terkejut sama sekali. Menurut pendapatnya, ketergantungan terbesar Feng Yin selalu menjadi kekuatan surgawi tertinggi. Jika Su Zimo berada di puncaknya, Feng Yin pasti tidak akan bergantung sepenuhnya pada kekuatan surgawi tertingginya. Tapi sekarang, setelah pertempuran sengit, roh esensi Su Zimo hampir habis sementara Feng Yin masih bisa melepaskan kekuatan dewa tertinggi. Ini adalah langkah pembunuhan terakhir. Sebenarnya, adegan Su Zimo membunuh Immortal Tai Hua di Nine Heavens sebelumnya mirip dengan apa yang terjadi sebelumnya. Su Zimo juga mengeluarkan kekuatan Essence Spirit Immortal Tai Hua secara terus-menerus. Pada akhirnya, ketika kekuatan Essence Spiritnya habis, dia melepaskan kekuatan surgawi tertingginya dan membunuh yang terakhir dengan satu serangan. Feng Yin jelas telah merencanakan semuanya juga. Alasan mengapa dia meninggalkan kartu truf ini sampai akhir adalah karena dia ingin memastikan bahwa kekuatan Essence Spirit Su Zimo tidak dapat melepaskan kekuatan surgawi tertinggi lainnya. Mungkin tubuh Tuan Su bisa menahan kekuatan surgawi tertinggi itu. Su Xiaotian tidak bisa tidak bertanya. Lagi pula, di 9 surga, Su Zimo adalah orang yang bertahan melawan kekuatan surgawi tertinggi dari Immortal Tai Hua dan membunuh yang terakhir. Itu berbeda. Xie Qingcheng menggelengkan kepalanya. Di 9 surga, Su Zimo juga terluka parah setelah bertahan melawan kekuatan dewa tertinggi. Namun, dia menyerang dan membunuh Immortal Tai Hua tanpa memberikan kesempatan yang terakhir. Namun, saat ini, bahkan jika saudara Su mampu bertahan melawan kekuatan surgawi tertinggi itu dan terluka parah, dia tidak memiliki metode lain untuk membunuh Feng Yin. Sebaliknya, Feng Yin akan mengambil kesempatan untuk mengalahkan saudara Su. Feng Yin memandang Su Zimo yang semakin dekat dan tatapan mengejek melintas di matanya. Kamu mungkin tidak menyangka bahwa kamu akan dikalahkan dalam situasi yang sama. Ini mungkin karma dan tempat peristirahatan terakhirmu. Aku akan mengambil kembali martabat abadi yang bereinkarnasi yang hilang karena kematian Tai Hua. Aku ingin kamu mengerti sesuatu. Reinkarnasi abadi jelas bukan orang sepertimu yang naik dari dunia bawah yang bisa ditantang. Saat dia mengatakan itu, kekuatan suci yang terkondensasi di tangan Feng Yin sudah mencapai batasnya. Bencana badai. Feng Yin menunjuk ke arah Su Zimo. Fiuh. Badai hitam raksasa muncul di hadapannya dengan aura yang sangat menakutkan. Itu mengeluarkan ratapan hantu seolah-olah itu bisa menghancurkan segalanya di dunia. Badai bencana adalah kekuatan surgawi tertinggi yang sangat mematikan yang bahkan lebih menakutkan daripada yang dirilis oleh Immortal Tai Hua.
Su Zimo tidak menghentikan langkahnya melawan kekuatan suci tertinggi itu. Ekspresinya sangat tenang saat dia menyalurkan kekuatan esens spirit yang tersisa di kesadarannya. Tangannya bergeser dan menyulap segel darmik aneh yang tak terbandingkan suci dan misterius. Segala sesuatu adalah tidak kekal, ini adalah hukum muncul dan lenyap. Sifat ketidakkekalan adalah seperti itu. Su Zimo bergumam pelan. Meskipun bahasa Sanskerta tidak keras atau lembut, itu menyebar ke setiap sudut istana Yanyang. Kekuatan misterius yang tak tertandingi terpancar dari segel darmik di tangannya. Su Zimo melepaskan segel darmik dan menghantam bencana badai di hadapannya. Huff. Feng Yin mencibir, kamu ingin melawan kekuatan surgawi tertinggi hanya dengan segel dharma dari biara-biara Buddha. Kamu pasti sedang bermimpi. Dia bukan satu-satunya, banyak ahli surga abadi yang hadir dapat melihatnya dengan jelas. Meskipun segel darmik Su Zimo tampak misterius, itu tidak memiliki kekuatan surgawi dan harus menjadi keterampilan rahasia biasa dari biara-biara Buddha. Mustahil baginya untuk bertahan melawan kekuatan surgawi tertinggi dengan kekuatan membunuh yang begitu ganas dengan keterampilan rahasia dari biara-biara Buddha. Saat itu, segel darmik Buddha bertabrakan dengan bencana badai. Swoosh! Seketika, badai hitam yang merusak sebelumnya menghilang seketika saat kekuatan surgawi menyebar tanpa mempengaruhi Su Zimo sama sekali. Ekspresi Feng Yin berubah drastis dan pupil matanya menyempit. Hanya ada satu pikiran di benaknya. Bagaimana itu mungkin? Dengan lenyapnya bencana badai, sosok Su Zimo sudah tiba sebelum dia. Berlutut ke depan, dia seperti kuda dewa yang berlari kencang dengan kekuatan yang tak terbendung. Feng Yin tidak bisa mengelak tepat waktu dan hanya bisa mengangkat tangannya untuk bertahan di dadanya. Bang! Su Zimo bertabrakan dengan keras. Feng Yin merasakan sakit yang tajam di lengannya dan samar-samar mendengar suara tulang retak. Previous. Bab 2257 peringkat teratas bumi. 2257 peringkat teratas bumi. Awalnya, semua orang mengira bahwa tidak ada keraguan tentang pertempuran ini setelah Feng Yin melepaskan kekuatan surgawi tertingginya. Untuk berpikir bahwa situasinya akan berubah dengan cepat. Su Zimo tiba-tiba melepaskan segel darmik dari biara-biara Buddha, menyebabkan bencana badai menghilang tanpa peringatan dan membiarkannya mendekat. Bahkan para penonton tercengang dan tidak mengerti apa yang terjadi, apalagi Feng Yin yang berada di tengah-tengahnya. Tanda seru. Untuk pertarungan tingkat ini, satu kesalahan langka adalah jurang perbedaan. Baik itu esens Qi atau esens spiritnya, Feng Yin telah mengeluarkan semua kartu trufnya dan bukan tandingan Su Zimo yang mendekat. Su Zimo menggunakan jurus membunuh dari Mystic Classic of the 12 Demon Kings of the Great Wilderness dan melukai Feng Yin dalam sekejap mata. Dengan mempertaruhkan nyawanya, keinginan kuat Feng Yin untuk bertahan hidup juga meledak. Sebelum ki darahnya hilang sepenuhnya, dia mengumpulkan semua ki darahnya ke satu titik dan meledak. Saat itu, dia menerima kekuatan yang luar biasa dan mundur, berubah menjadi sinar darah yang jatuh dari medan perang batu hijau. Feng Yin dikalahkan. Di udara di atas alun-alun, hanya ada sosok berjubah hijau yang berdiri di medan perang batu hijau. Setelah hening sejenak di kerumunan, Putri Scarlet Rainbow dan yang lainnya ke arah Akademi Langit dan Bumi bersorak-sorai. Mereka disegarkan dan senang. Kerumunan juga gempar. Su Zimo menang. Bumi abadi kelas 8 menjadi pemimpin peringkat bumi dan bahkan mengalahkan dua dewa sempurna yang bereinkarnasi. Dia benar-benar tak terkalahkan di antara teman-temannya. Pertemuan 10.000 tahun ini cukup untuk dicatat dalam sejarah. Apakah kalian memperhatikan bagaimana Su Zimo tampaknya telah melukai Feng Yin dengan maksud tertentu? Banyak pembudidaya mengerti apa yang dia maksud. Sebelumnya, Feng Yin melukai Liu Ping dari Akademi Surga dan Bumi dengan memotong lengannya dan menembus dadanya. Sekarang, Su Zimo telah merobek lengan Feng Yin, menembus jantung dan dadanya, lukanya hampir sama. Jelas bahwa dia membalas dendam untuk Liu Ping. Tidak disangka seseorang yang naik dari dunia bawah akan menginjak dua makhluk abadi yang bereinkarnasi untuk naik ke puncak peringkat bumi dalam pertemuan 10.000 tahun ini. Keributan dan pemandangan sebesar itu belum pernah terjadi selama ratusan ribu tahun. Seorang pria tua meratap. Sebelumnya seseorang dari dunia bawah menunjukkan kekuatan seperti itu mungkin di tahun Feng Chantian, kata orang lain. Orang tua pertama menggelengkan kepalanya dengan lembut.
Saya mendengar bahwa meskipun Feng Chantian berada di puncak peringkat bumi pada pertemuan 10.000 tahun dan mendominasi dan tak terkalahkan, lawannya tidak sekuat dan mempesona. Pangeran Yuan Zuo dan Heaven Immortal White Sea memiliki ekspresi jelek. Sekarang Su Zimo berada di puncak peringkat bumi, itu berarti aliansi kedua faksi telah gagal total. Hilangnya Dewa Bumi dari dua faksi adalah nomor 2. Hal utama adalah bahwa mereka telah kehilangan terlalu banyak wajah kali ini dan akan menjadi topik diskusi bagi banyak pembudidaya untuk waktu yang lama. Pangeran Yuan Zuo memandang sosok Su Zimo. Meskipun dia dipenuhi dengan kebencian, tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia telah memperhatikan sesuatu. Jika dia tidak bisa membunuh Su Zimo pada pertemuan 10.000 tahun kali ini, dia mungkin tidak akan memiliki kesempatan lagi di masa depan. Heaven Immortal White Sea juga memikirkan bagaimana dia harus melapor ke Sitar Abadi juga ketika dia kembali ke sekte. Keduanya memiliki pemahaman diam-diam dan tidak berlama-lama di sini. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Immortal Sealing yang sempurna, mereka buru-buru pergi dengan para pembudidaya mereka. Dewa Bumi dari dua faksi telah dibunuh oleh Su Zimo. Keduanya hanya akan meminta penolakan jika mereka terus tinggal di sini. Feng Yin, bagaimana kabarmu? Apa kamu baik-baik saja? Puncak hijau abadi surga memiliki ekspresi yang mengerikan saat dia mendukung Feng Yin kembali ke meja dan bertanya dengan lembut. Feng Yin mengeluarkan beberapa botol dari tas penyimpanannya dan menghabiskan lebih dari 10 pil eliksir sekaligus. Ekspresinya sedikit melembut saat dia menstabilkan lukanya. Saya baik-baik saja. Feng Yin mengangkat kepalanya sedikit dan menatap sosok di medan perang batu hijau dengan tatapan dingin saat dia mengeluarkan dua kata. Apa yang telah terjadi? Heaven Immortal Green Peak mengerutkan kening dan bertanya, mengapa bencana badai Anda tiba-tiba menghilang? Bisakah Anda memberitahu asal-usul segel Dharmik itu? Meskipun dia adalah seorang ahli surga abadi, pengetahuan dan penilaiannya mungkin tidak lebih unggul dari Feng Yin. Aku juga tidak yakin. Feng Yin menggelengkan kepalanya dengan lembut. Segel Dharmik itu seharusnya dari biara-biara Buddha. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Untuk beberapa alasan, saat segel Dharmik melakukan kontak dengan bencana badai, itu menghilang di tempat. Perubahan itu terjadi terlalu cepat dan dia tidak dapat bereaksi tepat waktu mengingat keadaannya. Dalam keadaan normal, bahkan jika Su Zimo melepaskan kekuatan suci tertinggi untuk melawan bencana badai, akan ada tabrakan hebat. Kedua belah pihak mungkin akan dipaksa mundur setelah gempa susulan dari kekuatan surgawi. Namun, saat bencana badai melakukan kontak dengan segel Dharmik dari biara-biara Buddha, semuanya lenyap tanpa suara tanpa peringatan atau fluktuasi energi. Itulah alasan mengapa Su Zimo bisa mencapai Feng Yin tanpa perlawanan apapun dan melepaskan gerakan membunuhnya. Di medan perang batu hijau, Su Zimo secara bertahap memulihkan stamina esens ki-nya. Dia merasakan keterkejutan, kekaguman, kecemburuan, kedinginan dan berbagai tatapan rumit di sekitarnya tetapi hatinya tenang. Dia tidak memenangkan pertempuran ini dengan mudah. Jika dia tidak menggunakan keterampilan rahasia Prajna Nirvana Sutra, segel ketidakkekalan, pada akhirnya, hasil dari pertempuran ini tidak dapat diprediksi. Semua hal adalah tidak kekal, ini adalah hukum muncul dan lenyap. Sifat ketidakkekalan adalah demikian. Segala sesuatu di dunia tidak kekal dan berputar di antara fase kehidupan, tempat tinggal, disonansi, dan kehancuran. Misalnya, semua makhluk hidup lahir dari persimpangan awal yin dan yang serta jalinan langit dan bumi. Itu menciptakan kehidupan. Begitu tubuh seseorang lengkap, itu menciptakan tempat tinggal. Seiring bertambahnya usia mereka, hal itu menciptakan disonansi. Akhirnya, di akhir masa hidup mereka, kehancuran tercipta. Bahkan kekuatan surgawi tertinggi, bencana badai, yang dilepaskan oleh Feng Yin tidak dapat lepas dari perubahan hidup, tempat tinggal, disonansi, dan kehancuran. Ketika Feng Yin mengedarkan kesadaran rohnya dan memadatkan tekniknya, kehidupan tercipta. Ketika bencana badai terbentuk, tempat tinggal dibuat. Ketika kekuatan surgawi melolong, terlepas dari apakah kekuatannya meningkat atau melemah, disonansi tercipta. Tidak peduli apa jenis divine power itu, saat itu menghilang adalah kehancuran. Segala sesuatu dan semua perubahan tidak kekal. Perubahan tercepat sering datang dari pikiran. Hidup dan kehancuran terjadi di antara waktu. Ketika segel ketidakkekalan yang disulap oleh Su Zimo bersentuhan dengan bencana badai, kehidupan, tempat tinggal, disonansi,
dan kehancuran diputuskan dengan satu pemikiran darinya. Oleh karena itu, pada saat kekuatan surgawi tertinggi terbentuk, itu dihamburkan oleh kekuatan tertinggi yang terkandung dalam segel ketidakkekalan. Menurut Heavenly Wolf, Prajna Nirvana Sutra adalah tabu mistik klasik. Sampai titik kultivasi ini, segel dharmik yang tercatat di dalamnya memang menunjukkan kekuatan yang sangat menakutkan. Meskipun keterampilan rahasia itu tidak menghabiskan banyak esens spirit, itu bisa menetralkan kekuatan surgawi tertinggi. Pertarungan peringkat untuk peringkat bumi telah berakhir. Saat itu, suara Perfected Immortal Sieling terdengar saat dia berkata perlahan, "Selanjutnya, saya akan mengumumkan peringkat Earth Ranking ini. Peringkat teratas bumi, Akademi Surga dan Bumi, Suzimo." Guyuran. Saat suara Sieling terdengar, daftar peringkat raksasa muncul di udara dan jatuh. Di baris pertama ada deretan kata, Akademi Langit dan Bumi, Suzimo. Baris kata itu mewakili kemuliaan tertinggi dari Dewa Bumi. Kedua di peringkat bumi, Kuil Angin Kekaisaran, Feng Yin. Peringkat ketiga di bumi. Sieling berhenti sejenak dan melihat ke arah Akademi Langit dan Bumi sebelum berkata, peringkat ketiga di bumi. Meskipun beberapa dari kami berdebat, kami akhirnya memutuskan Akademi Surga dan Bumi, Liu Ping. Akademi Langit dan Bumi menempati 2 dari 3 peringkat bumi teratas. Bab 2258, 2258 Seni Kesesuaian Roh. 2258 Seni Konsonan Roh. Yue Feng berada di urutan keempat di Earth Ranking. Princess Scarlet Rainbow berada di urutan ke-6. Saat Sieling selesai membaca nama dari 100 Dewa Bumi, peringkat bumi raksasa dipenuhi dengan nama. Baris kata di peringkat teratas bersinar dengan cahaya keemasan dan paling menyilaukan. Tanda seru. Mulai hari ini, daftar nama peringkat bumi akan menyebar melalui domain abadi cakrawala surgawi dalam berbagai bentuk. Pertemuan 10.000 tahun telah berakhir. Semuanya, tolong bubar dan istirahat dulu. Sieling menyatakan dengan keras, 3 hari kemudian, 100 pembudidaya di peringkat bumi akan kembali dan menerima hadiahmu. Suzimo, ikuti aku. Sieling memandang Suzimo di medan perang batu hijau dan sedikit mengangguk. Banyak pembudidaya mengungkapkan ekspresi iri. Hadiah untuk peringkat bumi teratas adalah yang paling dermawan dan berbeda dari semua orang di peringkat bumi. Di antara mereka, hal yang paling penting adalah bahwa peringkat bumi teratas dapat memilih keterampilan rahasia teknik kultivasi dan harta dharmik tingkat surga dari perpustakaan dan gudang senjata istana Yan Yang. Menghirup udara dalam-dalam, Suzimo mengikuti Sieling dalam sekejap. Banyak pembudidaya dan faksi di alun-alun juga bubar. Pertemuan 10.000 tahun telah berakhir. Terlepas dari sekte dan faksi yang memiliki pembudidaya di peringkat bumi, kebanyakan dari mereka memilih untuk pulang. Suzimo mengikuti di belakang Sieling dan menuju ke kedalaman istana Yan Yang. Dekorasi istana Yan Yang agak khusus. Baik itu bunga, pohon atau gaya arsitektural, semuanya memancarkan kekuatan api. Itu termasuk lempengan batu di bawah kaki Suzimo, setiap lempengan terbakar merah. Jika kultivasi seseorang tidak cukup tinggi, mustahil bagi mereka untuk masuk dan keluar istana Yan Yang dengan bebas. Penampilan Anda kali ini benar-benar memperluas wawasan saya. Tanpa menoleh ke belakang, Sieling tiba-tiba memuji, mengingat bakat dan potensimu, pencapaian masa depanmu tidak terbatas. Yang mulia, Anda terlalu baik. Suzimo menjawab. Sieling melanjutkan, kamu berasal dari sekte yang sama dengan Scarlet Rainbow. Fakta bahwa Anda telah mengalami perubahan seperti itu di 9 surga dapat dianggap sebagai cobaan dan kesengsaraan. Mengapa Anda tidak menjelajahi Akademi Langit dan Bumi lebih banyak mulai sekarang? Jelas dari kata-kata Sieling bahwa dia mencoba mengikat Suzimo. Suzimo menjawab sambil tersenyum tanpa berkata apa-apa lagi. Tak lama kemudian, Sieling membawa Suzimo ke sebuah paviliun dengan 3 lantai. Ada 2 penjaga lapis baja yang menjaga pintu masuk paviliun. Mereka tanpa ekspresi dan memiliki tatapan sinis, alam kultivasi mereka sudah berada di alam surga abadi. Masuklah. Ini adalah perpustakaan istana Yan Yang. Anda tidak diperbolehkan meminjam buku-buku kuno di level 3. Selain itu, Anda bebas menelusuri teknik kultivasi dan keterampilan rahasia lainnya. Sieling berkata, aku akan memberimu waktu 2 jam. Setelah 2 jam, tidak peduli teknik kultivasi apa yang Anda pilih, Anda akan dikirim dengan paksa. Baiklah. Suzimo mengangguk.
Dia tidak terkejut tentang itu. Bagaimanapun, dia adalah murid Akademi Langit dan Bumi dan dianggap sebagai orang luar. Tidak peduli seberapa besar imbalan dari kerajaan abadi Yan Yang, tidak mungkin dia membiarkan Su Zimo mengembangkan banyak keterampilan rahasia kerajaan abadi Yan Yang. Ada kemungkinan besar bahwa level 3 perpustakaan ini berisi banyak keterampilan rahasia yang eksklusif untuk kerajaan abadi Yan Yang. Su Zimo memasuki perpustakaan dan menarik napas dalam-dalam. Dia langsung pergi ke level 2 dan berputar santai sebelum menuju barat laut. Ketika dia meninggalkan alun-alun, Xie Qingcheng mengiriminya transmisi suara dan menginstruksikannya bahwa ada beberapa teknik kultivasi yang berharga dan keterampilan rahasia di arah barat laut level 2. Sebaiknya dia melihat ke sana terlebih dahulu. Perpustakaannya sangat besar dan memiliki banyak buku. Jika Su Zimo menelusurinya satu persatu, dia bahkan mungkin tidak dapat menelusuri semua buku di level 1 dalam sebulan, apalagi 2 jam. Sesampainya di arah barat laut perpustakaan, Su Zimo melihat beberapa baris rak buku dan dengan santai mengeluarkan sebuah buku kuno, Falling Das Heavenly Thunder Hands. Dia membolak-balik beberapa halaman dan menggelengkan kepalanya dengan lembut sebelum meletakkannya kembali. Ini adalah teknik kultivasi yang berhubungan dengan guntur. Su Zimo hanya melihat-lihat beberapa halaman dan memutuskan bahwa kekuatan teknik kultivasi ini sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan Void Thunder manual. Su Zimo mengeluarkan buku lain dan melihatnya dengan kasar. Itu adalah sutra sejati kecerahan matahari terang. Teknik kultivasi ini agak mendominasi. Dalam pertarungan Earth Ranking, dia telah melihat Xie Yun melepaskannya sebelumnya tetapi dihancurkan oleh Liu Ping. Su Zimo mengembalikan teknik kultivasi dan melanjutkan penelusuran. Tanpa disadari, 1 jam telah berlalu dan Su Zimo telah membaca lusinan teknik kultivasi dan keterampilan rahasia. Kekuatan teknik kultivasi dan keterampilan rahasia itu memang luar biasa. Namun, bahkan jika dia mengolahnya, itu tidak akan meningkatkan kekuatan tempurnya secara signifikan. Sebenarnya, teknik kultivasi dan keterampilan rahasia itu adalah teknik kultivasi tingkat atas untuk Earth Immortal manapun. Namun, setelah Su Zimo naik ke dunia atas, dia mengembangkan tabu mistik klasik, Prajna Nirvana Sutra. Ditambah dengan teknik kultivasi seperti Pancadi Dao Fire, Heaven and Earth Slaying Sword Arts dan Sutra Sejati Biduk Roh Mistik Agung, dia tidak tertarik dengan buku-buku kuno sebelumnya. 2 jam akan segera berlalu. Su Zimo sedang membolak-balik salinan Flame Dragon Windfire. Jika tidak ada pilihan yang lebih baik, dia akan memilih teknik kultivasi ini. Tiba-tiba, sebuah kertas kuning kuno melayang turun dari interlayar Flame Dragon Windfire. Su Zimo sedikit mengernyit dan mengambil kertas kuning itu. Seni konsonan roh. 3 kata tertulis di atas kertas kuning itu. Su Zimo melihat dengan kasar dan melihat bahwa itu menggambarkan keterampilan rahasia yang agak tidak ortodoks. Awalnya dibuat oleh pasangan Dao. Keduanya mengolah teknik kultivasi ini pada saat yang sama dan dapat berkomunikasi secara telepati. Kimia mereka mulus saat mereka bergabung melawan musuh. Su Zimo tidak tertarik untuk bergabung dengan orang lain melawan musuh. Namun, keadaan yang dijelaskan dalam Spirit Consonance Art membuatnya berpikir keras. Seperti yang dijelaskan dalam Spirit Consonance Art, jika 2 orang berkultivasi ke puncak dan telepati dan memiliki chemistry, selama kedua belah pihak mengedarkan keterampilan rahasia mereka pada saat yang sama, mereka akan mencapai kondisi melihat apa yang dilihat pihak lain. Dengan kata lain, meskipun jarak mereka ribuan kilometer, salah satu dari mereka dapat melihat situasi di sisi lain melalui mata yang lain. Su Zimo samar-samar menyadari bahwa keterampilan rahasia ini mungkin berguna untuk tubuh sejati teratai hijau dan tubuh utama martial Dao. Namun, dia belum bisa memikirkan skenario yang tepat. Tidak peduli apa, tubuh sejati teratai hijau dan tubuh utama martial Dao pasti akan membutuhkan lebih sedikit usaha untuk menumbuhkan seni kesesuaian roh. Kedua tubuh sejati berasal dari asal yang sama sejak awal. Meskipun mereka independen, mereka telepati. Namun, sampai sekarang, hubungan antara dua tubuh sejati itu masih sebatas telepati dan tidak bisa mencapai keadaan melihat apa yang dilihat orang lain. 2 jam telah berlalu. Tiba-tiba, suara Xieling terdengar di benak Su Zimo. Su Zimo sudah mengambil keputusan. Dia memegang seni konsonan roh di tangannya dan dalam sekejap, dia diselimuti oleh kekuatan yang kuat dan tiba di luar perpustakaan. Xieling melirik kertas kuning di tangan Su Zimo dan bertanya dengan heran,
kamu ingin memilih skill rahasia ini. Apakah ada yang salah dengan skill rahasia ini? Tanya Suzimo. Tidak terlalu. Xieling menggelengkan kepalanya. Namun, skill rahasia ini sedikit tidak berguna. Selain pasangan Dao yang membuatnya, tidak ada orang lain yang mengolahnya. Keahlian rahasia ini mengharuskan kedua belah pihak untuk memiliki kepercayaan dan telepati implisit. Fakta itu saja adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan banyak orang. Tidak peduli seberapa dekat dua orang itu, selama mereka memiliki sedikit keraguan di hati mereka, keterampilan rahasia ini tidak akan berharga. Suzimo tersenyum dan tidak menjelaskan. Secara alami, masalah seperti itu tidak akan terjadi pada Green Lotus True Body dan Martial Dao Prime Body. Bab 2259 Kipas Bulu Phoenix Ekor 7. 2259 Kipas Bulu Phoenix Ekor 7. Menggunakan kesadaran rohnya, Xieling menyalin seni kesesuaian roh ke sebuah gulungan batu giok dan menyerahkannya kepada Suzimo. Setelah itu, dia membawa Suzimo ke gudang senjata Istana Yanyang. Sebagai peringkat teratas bumi, kamu dapat memilih senjata apa saja di gudang senjata. Senyum penuh arti muncul di wajah Xieling. Gudang senjata ini dipenuhi dengan harta dharma tingkat surga dan bahkan ada harta dharmik tingkat surga. Waktu masih 2 jam. Adapun apakah Anda bisa mendapatkannya, itu akan tergantung pada keberuntungan dan peluang Anda. Petik 2. Tanda seru. Suzimo mengangguk dan memasuki gudang senjata. Saat dia melangkah melewati pintu, seolah-olah dia telah memasuki ruang lain. Lingkungannya merah dan terbakar dengan suhu yang sangat tinggi. Saat itu, seberkas api melesat ke arah Suzimo. Suzimo mengulurkan tangan dan meraih api. Suar itu mengungkapkan wujud aslinya, itu adalah pedang terbang bermutu tinggi dan kualitasnya tidak buruk. Nyala api itu semua adalah senjata surgawi dan harta dharma. Suzimo melepaskan cengkeramannya dan pedang terbang itu berubah menjadi seberkas api, menghilang ke dalam kehampaan di belakangnya. Tidak heran mengapa Xieling mengatakan bahwa keberuntungan dan peluang diperlukan untuk mendapatkan harta dharmik tingkat surga. Suzimo bergumam pelan. Nyala api di depannya melesat di udara dengan padat dan tidak ada cara untuk mendeteksi senjata surgawi dan harta dharma apa yang dipelihara dalam nyala api. Kemanapun Suzimo memandang, ada ribuan api. Jika dia ingin menemukan harta karun dharmik tingkat surga dengan mencari satu demi satu, dia harus mengandalkan keberuntungan. Saat Suzimo maju, dia meraih api di sekelilingnya dan memeriksa harta dharma di dalamnya. Tingkat unggul, dibuang. Tingkat tertinggi, dibuang. Kelas sempurna. Suzimo ragu sejenak sebelum membuangnya. Pada saat dia menerobos ke alam surga abadi, harta dharmik tingkat surga yang sempurna tidak akan mampu menandingi tubuh sejati teratai hijau kelas 11 miliknya. Garis api lain melayang di atas. Saat hendak mencapai Suzimo, sepertinya dia merasakan sesuatu dan mengubah lintasannya, melayang ke arah lain. Mata Suzimo berbinar. Dalam sekejap, dia tiba di samping nyala api dan meraihnya. Itu adalah gelang giok yang terbakar dengan api tipis yang melilitnya dengan cara yang sangat luar biasa. Nilai bawaan. Suzimo sangat senang. Dalam waktu kurang dari 15 menit, dia menemukan harta karun dharmik tingkat surga. Saat dia akan keluar dari gudang senjata, jantungnya berdetak kencang dan dia menoleh untuk melihat. Dalam nyala api tidak jauh darinya, roh esensinya merasakan aura yang familiar. Suzimo ragu sejenak dan maju untuk meraih nyala api. Itu adalah kipas merah dengan 7 tulang transparan. Setiap bagian kipas berwarna merah tanpa ada bulu warna lain. Namun, kipasnya redup dan ada retakan yang jelas pada tulangnya, seolah-olah dia terluka parah. Alasan mengapa Suzimo merasakan aura familiar dari kipas itu adalah karena bahan yang digunakan untuk membuatnya berasal dari ras Divine Phoenix. Suzimo menyalurkan kesadaran rohnya. Merasakan kekuatan Dragon Phoenix dalam esens spiritnya, kipas secara bertahap bersinar merah dan semakin intensif, memancarkan fluktuasi energi yang sangat menakutkan. Ini dia. Suzimo merasa lega. Kipas ini memiliki latar belakang yang kuat dan bahkan mungkin lebih kuat dari gelang giok sebelumnya. Setelah mengambil keputusan, Suzimo tidak berlama-lama di gudang senjata dan pergi tanpa menunggu batas waktu 2 jam. Sangat cepat. Ketika Xieling melihat Suzimo meninggalkan gudang senjata dalam waktu kurang dari 15 menit, dia menunjukkan ekspresi terkejut. Namun,
Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan lembut saat melihat kipas bulu merah di tangan Suzimo. Yang mulia, apa latar belakang kipas ini? Suzimo memperhatikan ekspresi Xieling dan tidak mengingatnya, bertanya. Xieling berkata, ini adalah kipas bulu Phoenix berekor 7, terbuat dari bulu dan tulang Phoenix surgawi. Itu memang sangat terkenal saat itu dan merupakan harta karun roh yang murni 9 kesengsaraan. Dikatakan bahwa ketika harta karun roh yang murni ini didorong hingga batasnya, ia bahkan dapat memanggil Phoenix surgawi sejati. Xieling berhenti sejenak dan menggelengkan kepalanya dengan ekspresi menyesal. Sayangnya, kipas bulu Phoenix ekor 7 ini terluka parah dalam pertempuran besar saat itu. Kesadaran roh di dalam menghilang dan alam kultivasinya jatuh. Saat ini, itu hanya dapat dianggap sebagai harta dharma tingkat surga. Kamu membuat pilihanmu terlalu terburu-buru untuk kesempatan langka ini. Su Zimo tersenyum. Tidak peduli apa, kipas ini adalah harta karun roh yang murni di masa lalu. Bahkan jika terluka parah, bahannya sangat istimewa. Paling tidak, itu tidak akan lebih lemah dari harta dharmik bawaan tingkat surga. Kamu salah. Xieling menggelengkan kepalanya. Jika kipas ini ingin melepaskan kekuatan sejatinya, ia membutuhkan kekuatan ras Divine Phoenix untuk mengaktifkannya. Tidak ada gunanya bagi makhluk hidup lain yang memperoleh harta dharma ini. Suzimo, kamu tidak tahu banyak tentang kipas bulu Phoenix berekor 7. Itu bisa dimengerti. Bagaimana dengan ini? Aku akan memberimu kesempatan lagi. Masuki gudang senjata dan buat pilihan baru. Kali ini, Anda harus lebih berhati-hati dan berhati-hati. Terima kasih atas niat baik Anda, Yang Mulia. Suzimo menangkupkan tinjunya dan berkata dengan suara berat, tidak perlu memilih lagi. Saya akan memilih kipas bulu ini. Ketika Xieling melihat tekad Suzimo, dia tidak membujuknya lebih jauh dan mengangguk. Karena itu masalahnya, kembalilah ke istana untuk beristirahat. Berkumpul di alun-alun istana Yan yang 3 hari kemudian. Selamat tinggal. Suzimo mengucapkan selamat tinggal dan kembali ke kediaman Istana Akademi Langit dan Bumi. Mereka yang berada di peringkat bumi bahkan bisa mendapatkan peluang besar di Istana Yan Yang. Ada pohon payung kuno di Kerajaan Abadi Yan Yang. Penggarap di peringkat bumi memiliki kesempatan untuk berkultivasi di bawah pohon payung untuk jangka waktu tertentu. Di bawah pohon payung, langit dan bumi esenski sangat subur dan seseorang akan membutuhkan lebih sedikit usaha untuk berkultivasi, 1 tahun setara dengan 1000 tahun. Setiap kali pembudidaya peringkat bumi berkultivasi di bawah pohon parasol, akan ada paragon yang menerobos di tempat dan memasuki alam surga abadi. Mereka yang bisa di peringkat bumi adalah penjelmaan monster di antara dewa bumi dan hampir semuanya telah berkultivasi hingga puncak kelas 9. Setelah pembaptisan hidup dan mati di babak eliminasi 9 surga dan pertempuran berturut-turut dari pertempuran peringkat, kemacetan dari dewa bumi ini akan dilonggarkan dan mereka hanya kekurangan kesempatan. Kultivasi di bawah pohon payung adalah kesempatan ini. Secara alami, Suzimo juga tidak akan melepaskan kesempatan ini. Saat ini, dia berada di puncak Earth Immortal kelas 8. Jika tidak ada yang salah, dia akan segera bisa menembus ke kelas 9. Dia ingin memanfaatkan kesempatan untuk berkultivasi di bawah pohon payung untuk meningkatkan kultivasinya sebanyak mungkin. Suzimo kembali ke Istana Akademi Langit dan Bumi dan memanggil tubuh utama marsial Dao di dalam hatinya untuk menanamkan seni kesesuaian roh. Tidak sulit untuk mengolah keterampilan rahasia itu. Mengingat bakat tubuh utama marsial Dao dan tubuh sejati teratai hijau, mereka mengembangkannya hanya dalam 3 hari. Dia ingin memanfaatkan kesempatan untuk berkultivasi di bawah pohon payung untuk meningkatkan kultivasinya sebanyak mungkin. Suzimo kembali ke Istana Akademi Langit dan Bumi dan memanggil tubuh utama marsial Dao di dalam hatinya untuk menanamkan seni kesesuaian roh. Tidak sulit untuk mengolah keterampilan rahasia itu. Mengingat bakat tubuh utama marsial Dao dan tubuh sejati teratai hijau, mereka mengembangkannya hanya dalam 3 hari. Bab 2260 Tanah Rahasia Pohon Payung. 2260 Tanah Rahasia Pohon Payung. Istana Yan Yang, kediaman Istana Kuil Angin Kekaisaran. Setelah 3 hari, kulit Feng Yin berubah drastis. Wajahnya kemerahan dan lubang di dadanya sudah lama sembuh. Kemampuan pemulihan tubuhnya sangat mengejutkan. Fisik dan darah Qi seseorang yang bisa mengolah fenomena garis darah secara alami tidak bisa diremehkan. Hanya karena dia bertemu dengan tubuh sejati teratai hijau Suzimo,
Feng Yin sangat tertekan dan menghadapi kemunduran terbesarnya sejak reinkarnasinya. Tanda seru. Saat itu, Heaven Immortal Green Peak masuk dari luar. Ketika dia melihat wajah kemerahan Feng Yin, dia sedikit mengangguk. Kamu sepertinya baik-baik saja sekarang, kakak senior Feng Yin. Jadi begitu. Kedalaman mata Feng Yin gelap, seolah-olah dia belum melepaskan diri dari kekalahannya untuk menduduki puncak peringkat bumi. Sebagai immortal sempurna yang bereinkarnasi, dia dikalahkan di depan banyak pembudidaya. Ini adalah penghinaan yang tidak dapat diterima baginya. Jangan khawatir, kakak senior. Heaven Immortal Green Peak berkata, dari apa yang saya tahu, Suzimo dalam masalah dan kemungkinan besar tidak akan dapat kembali ke Akademi Langit dan Bumi hidup-hidup. Oh, mata Feng Yin berbinar saat dia bertanya, apa yang terjadi? Heaven Immortal Green Peak berkata, Suzimo berbicara kasar tentang sitar abadi di depan semua orang dan bahkan menyatakan bahwa dia ingin dia menemaninya. Itu setara dengan memiliki keinginan mati. The Sitar Immortal sangat terkenal di daratan cakrawala surgawi dan memiliki banyak pengikut dan pengagum. Bahkan tanpa kehadirannya secara pribadi, secara alami akan ada orang yang akan menenangkan Suzimo untuk menyenangkannya. Berhenti sejenak, Heaven Immortal Green Peak berkata, dari apa yang saya tahu, seorang pangeran dari kerajaan abadi Yan yang telah mengagumi sitar abadi untuk waktu yang lama. Apa ranah kultivasinya? Feng Yin bertanya. Grade 9 Heaven Immortal, jawab Heaven Immortal Green Peak. Apa yang bisa dilakukan oleh Pangeran Surga Abadi kelas 9? Feng Yin sedikit kecewa. Para tetua yang dikirim oleh Akademi Surga dan Bumi kali ini semuanya adalah Dewa Surga kelas 9. Bisakah dia melewati semua tetua Akademi Langit dan Bumi dan membunuh Suzimo secara langsung? Puncak Hijau Abadi Surga tersenyum. Pangeran ini tidak sederhana. Dia memerintah Spirit Cloud County dari Yan Yang Immortal Kingdom dan memiliki ratusan kota di bawahnya. Dia sangat kuat dan berpengaruh di antara banyak pangeran kerajaan abadi Yan Yang juga. Mengenai bagaimana menghadapi Suzimo, kakak senior, jangan lupa, ini adalah kerajaan abadi Yan Yang. Itu wilayahnya. Ketika dia mendengar itu, mata Feng Yin berbinar dan bibirnya melengkung dengan ekspresi antisipasi. Hari ini, 100 Dewa Bumi di peringkat bumi berkumpul di alun-alun sekali lagi. Setelah 3 hari pemulihan, sebagian besar Dewa Bumi telah pulih ke keadaan semula. Xieling berdiri di titik tertinggi dan berkata dengan suara yang dalam, kali ini, semua orang akan menuju ke tempat rahasia di Istana Yan Yang. Bahkan keluarga kerajaan tidak bisa berkultivasi dengan santai di dalam. Selama beberapa hari terakhir, melalui Putri Scarlet Rainbow, Suzimo memperoleh beberapa pemahaman tentang tempat rahasia ini. Tanah rahasia ini didirikan oleh Yan Yang Immortal King secara pribadi. Inti dari tanah rahasia adalah pohon parasol kuno yang dikatakan lebih tua dari Raja Abadi Yan Yang. Di dunia atas, ada dunia yang kuat yang disebut dunia pohon parasol. Di dunia ini, flora dan fauna yang paling umum adalah pohon parasol kuno. Makhluk hidup yang menguasai dunia ini adalah burung phoenix surgawi. Itulah alasan mengapa ada segala macam rumor di dunia atas bahwa burung phoenix hanya tinggal di pohon payung. Pohon payung adalah royalti dari pohon, tidak ada burung yang berani bertengger dan tidak ada makhluk hidup yang berani masuk. Di dunia surgawi, hanya ada satu tangkai di kerajaan abadi Yan Yang. Tanah rahasia tidak memiliki banyak ruang. Ditambah dengan kehadiran pohon payung kuno, langit dan bumi Esenski di tanah rahasia sangat kaya setelah bertahun-tahun konsolidasi. Oleh karena itu, ada legenda bahwa 1 tahun bernilai 1000 tahun usaha budidaya di tanah rahasia pohon parasol ini. Tentu saja, seperti yang dikatakan Xieling, bahkan keluarga kerajaan-kerajaan abadi Yan yang tidak bisa berkultivasi dengan santai di dalam. Langit dan bumi Esenski di tanah rahasia pohon payung hanya akan terakumulasi ke tingkat tertentu setelah disegel selama sekitar 10.000 tahun untuk dibudidayakan oleh para pembudidaya. Adapun pembudidaya, setelah berkultivasi di dalam untuk jangka waktu tertentu, surga dan bumi Esenski di tanah rahasia pohon payung secara bertahap akan menipis dan tidak berbeda dari dunia luar. Pada saat itu, mereka tidak perlu lagi berkultivasi di dalam. Dengan demikian, tanah rahasia pohon parasol akan disegel sekali lagi. Xieling meninggikan suaranya. Semuanya, menurut urutan peringkatmu di peringkat bumi, waktu yang bisa kamu kultivasi di tanah rahasia pohon parasol juga berbeda.
Peringkat teratas bumi dapat berkultivasi selama 100 hari penuh di tanah rahasia pohon parasol. Peringkat kedua di bumi dapat berkultivasi selama 99 hari di dalam dan seterusnya. Yang terakhir di peringkat bumi hanya bisa berkultivasi selama 1 hari di dalam. Meski begitu, pembudidaya di bagian bawah Earth Ranking merasa senang. Meskipun dia hanya bisa berkultivasi selama sehari, hari itu setara dengan kultivasi puluhan tahun. Yang mulia, apakah akan ada bahaya di tanah rahasia pohon parasol? Saat itu, suara kekanak-kanakan terdengar dari kerumunan. Semua orang menoleh dan melihat seorang anak berusia sekitar 9 tahun mengenakan kemeja hijau. Wajahnya memerah dan dia memiliki beberapa kuncir kecil yang bergoyang sedikit. Itu adalah Liu Ping dari Akademi Langit dan Bumi. Peringkat ketiga di bumi kali ini. Jangan khawatir, kakak perempuanmu di sini akan melindungimu. Princess Scarlet Rainbow melambaikan tangannya dan mengusap kepala Liu Ping, berbicara seolah-olah dia sedang membujuk seorang anak. Semua orang tertawa juga. Xie Ling tertawa terbahak-bahak dan menggelengkan kepalanya. Semuanya, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Tanah rahasia pohon parasol adalah tanah rahasia budidaya dan tidak ada bahaya. Namun, kekuatan yang dikandung oleh pohon parasol kuno sangatlah besar. Semakin dekat dengan pohon kuno, semakin kaya ki esensi langit dan bumi. Namun, itu juga berarti bahwa esens ki bahkan lebih mengamuk dan sulit untuk diserap dan disempurnakan. Semuanya, lakukan yang terbaik. Semua orang setuju. Semuanya, gantung saja lencana ini di pinggangmu. Xie Ling melambaikan tangannya dan 100 lencana mendarat dengan akurat di depan banyak kultivator di Earth Ranking. Setiap lencana memiliki nomor tertulis di atasnya yang sesuai dengan waktu yang dapat dibudidayakan oleh setiap pembudidaya di tanah rahasia pohon payung. Xie Ling berkata, setelah waktunya habis, lencana ini secara alami akan membawa kalian menjauh dari tanah rahasia pohon payung. Penatua Zong dari Akademi Surga dan Bumi memandang Su Zimo dan yang lainnya dan tersenyum. Ayo, kita akan bertemu lagi 100 hari kemudian. Aku harap kalian semua bisa menerobos saat itu. Hadiah untuk Earth Ranking telah dibagikan kepada semua orang. Untuk orang-orang seperti Putri Scarlet Rainbow dan Liu Ping yang telah berkultivasi ke puncak Earth Immortal kelas 9 dan dapat berkultivasi di tanah rahasia pohon parasol selama lebih dari 90 hari, selama mereka mengkonsumsi eliksir pohon parasol, kemungkinan besar mereka akan melakukannya, dapat menerobos ke alam surga esens dan menjadi dewa surga. Penatua He berkata, Zimo, Anda tidak perlu merasakan tekanan apapun. Tidak apa-apa selama kamu bisa menerobos untuk menjadi dewa bumi kelas 9. Petik 2. Situasi Su Zimo berbeda. Lagi pula, dia hanyalah Earth Immortal kelas 8. Jika dia berkultivasi di tanah rahasia pohon payung, tidak akan menjadi masalah baginya untuk menembus ke kelas 9 dalam 100 hari dan menstabilkan wilayah kultivasinya. Namun, hampir tidak mungkin baginya untuk maju lebih jauh. Lagi pula, waktunya terlalu singkat. Semua orang mengikuti Xie Ling ke bagian paling selatan istana Yan Yang dan berhenti di kaki gunung. Ada sebuah gua raksasa di kaki gunung yang gelap gulita. Di kedua sisi gua, 2 ahli surga abadi lapis baja menjaga. Sesampainya di sini, Xie Ling menyalurkan kesadaran rohnya dan mengetukkan jarinya dengan lembut, mengirimkan beberapa lampu roh ke dalam gua tidak jauh dari situ. Tepat di belakangnya, sebuah layar muncul di pintu masuk gua, beriak seperti penghalang air. Semuanya, masuklah. Xie Ling berkata, setelah kultivasimu selesai, penjaga istana secara alami akan membawamu pergi. Kami akan mengucapkan selamat tinggal di sini. Dengan mengatakan itu, Xie Ling melambaikan lengan bajunya dan pergi dalam sekejap, menghilang dari pandangan semua orang. Bab 2261 Terobosan. 2261 Terobosan. Sekarang pertemuan 10.000 tahun telah berakhir, tentu saja tidak mungkin Xie Ling akan berjaga di sini. Karena itu, dia pergi. Su Zimo dan yang lainnya melewati penghalang air di depan gua dan memasuki tanah rahasia pohon parasol juga. Pada saat yang sama, di ibu kota kerajaan abadi Yan Yang, kereta biasa melaju perlahan. Tanda seru, Yang Mulia, bukankah Anda akan memberitahu pangeran lain sekarang setelah Anda kembali ke istana? Pengemudi kereta tampak sudah tua dan janggutnya putih keabu-abuan.
Meskipun pengemudi tidak mengirimkan transmisi suara dengan kesadaran rohnya, suaranya sepertinya telah menyatu menjadi garis yang memasuki gerbong tanpa menyebar sama sekali. Kerumunan di sekitarnya juga tidak mendengar apa-apa. Di gerbong itu duduk seorang pria muda dengan sikap anggun dan aura yang bermartabat. Namun, dia tidak bergerak sama sekali dan memancarkan kekuatan seseorang yang telah berkuasa sejak lama. Namun, bibir pemuda itu sangat tipis dan ditambah dengan hidungnya yang bengkok, wajahnya tampak seram dan dingin. Tidak perlu. Pemuda itu menjawab dengan acuh tak acuh, ini hanya masalah kecil untuk kembali ke istana. Tidak perlu mengkhawatirkan orang lain. Tanpa berkata apa-apa lagi, pengemudi mengendarai kereta yang terlihat biasa dan secara bertahap menghilang ke dalam kerumunan. Saat Suzimo dan yang lainnya memasuki tanah rahasia, mereka merasakan gelombang panas ke arah mereka. Itu tak tertahankan dan mencekik. Rasanya sedikit seperti dunia api mengamuk level 1 dari 9 langit. Namun, semua orang dengan cepat merasakan bahwa gelombang panas di sekitarnya mengandung sejumlah besar ki esensi langit dan bumi yang jauh di luar imajinasi mereka. Di tengah tanah rahasia, ada pohon raksasa dengan batang besar yang membutuhkan puluhan orang untuk mengelilinginya. Setiap daun lebih dari cukup untuk memuat sebuah istana. Apakah ini pohon parasol kuno? Liu Ping mengangkat kepalanya dengan keterkejutan yang dalam di matanya. Meskipun daun pohon payung kuno berwarna hijau zamrud, jika seseorang memfokuskan pandangan mereka, mereka dapat melihat bahwa setiap daun terbakar dengan api halus. Sudah ada pembudidaya yang tidak sabar mencari tempat untuk berkultivasi. Waktu sangat berharga. Bahkan Suzimo hanya memiliki 100 hari kultivasi di tanah rahasia pohon parasol. Semakin dekat Anda ke pohon payung, semakin kaya surga dan bumi esensi ki akan menjadi. Putri Scarlet Rainbow diam-diam mengirim transmisi suara ke banyak rekan sektenya dari Akademi Surga dan Bumi menggunakan kesadaran rohnya. Semua orang maju satu demi satu dan mencoba mendekati pohon parasol kuno. Memang, semakin dekat ke pohon payung kuno, semakin kaya ki esensi langit dan bumi yang bisa dirasakan. Namun, energi yang membakar yang terkandung oleh setiap gumpalan surga dan bumi esens ki menjadi semakin menakutkan dan banyak pembudidaya tidak dapat menahannya sama sekali. Tak lama kemudian, semua orang menemukan tempat yang cocok untuk diri mereka sendiri. Jarak terjauh dari pohon payung lebih dari 1000 kaki. Misalnya, Princess Scarlet Rainbow berada di ujung yang lebih dekat dan jaraknya sekitar 200 kaki dari pohon parasol. Pertama-tama, dia mengolah teknik budidaya elemen api yang lebih dekat dengan aura pohon parasol. Karena itu, dia memiliki daya tahan yang lebih baik. Selain Princess Scarlet Rainbow, Feng Yin dan Liu Ping adalah yang terdekat dengan jarak kurang dari 100 kaki dari pohon payung kuno. Tidak sulit untuk memahami mengapa Feng Yin bisa mencapai titik ini. Namun, yang mengejutkan semua orang, Liu Ping sebanding dengan Feng Yin. Liu Ping mewarisi tubuh pohon willow raksasa dan memiliki kekuatan hidup yang luar biasa. Ditambah dengan fakta bahwa dia adalah makhluk hidup flora seperti pohon parasol, itulah alasan mengapa dia bisa berkultivasi di sini. Saat itu, sesosok melewati Feng Yin dan Liu Ping dan mendekati pohon payung. Su Zimo. Feng Yin menatap sosok itu dengan tatapan gelap. Tapi segera, seolah dia mengingat sesuatu, dia mencibir dan mengabaikan Su Zimo, melanjutkan kultivasinya. Su Zimo tiba di bawah pohon payung kuno dan menutup matanya untuk merasakan. Surga dan bumi esensi di sini adalah yang terkaya, paling membakar dan mengamuk. Jika ditarik ke dalam tubuhnya, kekuatan destruktif akan mengejutkan. Namun, itu bukan apa-apa bagi Green Lotus True Body. Su Zimo melompat dan mendarat dengan lembut di atas daun pohon parasol raksasa. Tubuhnya bermandikan api saat dia mulai menyerap dan memurnikan surga dan bumi esensi, bersiap untuk menerobos menjadi Earth Immortal kelas 9. Sehari berlalu, kultivator di bagian bawah Earth Ranking tidak berhasil menembus. Lencana di tubuhnya bersinar dan dia meninggalkan tanah rahasia pohon parasol dengan menyesal. 2 hari berlalu. 10 hari berlalu. Ledakan. Getaran terdengar dari daun pohon payung saat aura yang sangat kuat meledak dan melonjak ke langit. Meskipun Suzimo masih dalam posisi teratai, alam kultivasinya telah menyeberang ke alam esensi bumi level 9. Pada saat yang sama, roh esensinya menerobos menjadi surga abadi tingkat 2. Hanya dalam 10 hari, Suzimo sudah membuat terobosan.
Semuanya terjadi secara alami tanpa hambatan. Ledakan. Saat itu, getaran terdengar tidak jauh dari pohon parasol kuno. Ah! Seseorang berdiri dan meraung ke langit. Rambut hitamnya menari-nari dengan liar dan dia dipenuhi dengan aura yang sangat kuat dan keras yang telah melampaui alam esensi bumi. Feng Yin telah menembus dan memasuki alam surga esensi, menjadi surga abadi. Sebagai reinkarnasi sempurna abadi, Feng Yin memang luar biasa kuat. Jika dia tidak bertemu dengan Su Zimo yang muncul entah dari mana, dia tidak akan berakhir dengan kekalahan telak. Meskipun tampaknya sulit untuk bereinkarnasi dan memulai kembali seluruh proses kultivasi, ingatannya semakin pulih saat alam kultivasinya meningkat. Dengan ingatan kehidupan sebelumnya, seringkali hambatan dalam kultivasinya dapat dengan mudah diselesaikan. Dalam aspek itu, Feng Yin memiliki keuntungan besar. Di antara 100 paragon peringkat bumi, Su Zimo adalah yang pertama menerobos sementara Feng Yin adalah yang pertama menerobos untuk menjadi surga abadi. Setelah menembus penghalang itu, Essence Spirit Feng Yin, Blood Qi, Essence Qi dan yang lainnya berevolusi. Luka-lukanya sembuh dalam sekejap mata. Kemampuan generasi Dewa Surga bahkan lebih kuat dari Dewa Bumi. Feng Yin mencibir dan berjalan menuju pohon parasol kuno. Ketika dia adalah Dewa Bumi kelas 9, dia hanya bisa berkultivasi di tempat itu. Sekarang dia sudah menjadi surga abadi, daya tahannya bahkan lebih kuat dan dia bisa datang langsung ke pohon parasol untuk berkultivasi. Feng Yin, apa yang kamu lakukan? Princess Scarlet Rainbow tampak gugup saat melihat itu. Dia takut Feng Yin akan menyerang Su Zimo di tanah rahasia pohon payung setelah terobosannya. Feng Yin mencibir tanpa berkata apa-apa. Dia benar-benar tidak punya niat seperti itu. Pertama, meskipun dia sekarang adalah surga abadi, dia tidak memiliki keyakinan mutlak untuk membunuh Su Zimo, Dewa Bumi kelas 9, di sini. Saat ini, Su Zimo sedang dalam kondisi puncaknya. Metode yang ditampilkan Su Zimo dalam kompetisi Earth Ranking membuat Feng Yin sangat waspada. Kecuali dia yakin akan kemenangan, dia pasti tidak akan menyerang Su Zimo dengan gegabah. Selain itu, dia tidak perlu melakukan apapun di tanah rahasia pohon parasol kali ini, tentu saja akan ada seseorang yang akan membantunya membunuh Su Zimo. Ketika dia melihat Feng Yin duduk di daun lain dari pohon parasol tanpa aktivitas apapun, Putri Scarlet Rainbow merasa lega. Di sisi lain, ekspresi Su Zimo tenang dan dia bahkan tidak membuka matanya. Jika Feng Yin benar-benar berani menyerangnya, dia tidak akan keberatan membunuh immortal sempurna yang bereinkarnasi kedua. Waktu berlalu dan pada hari ke-40, Liu Ping menerobos dan menjadi Dewa Surga. Pada hari ke-48, Yue Feng menerobos. Pada hari ke-66, Princess Scarlet Rainbow menerobos. Setelah Su Zimo menerobos menjadi Dewa Bumi tingkat 9, kultivasinya masih meningkat pesat. Namun, pada level ini, sulit untuk menerobos dan maju tanpa akumulasi ribuan atau puluhan ribu tahun. 100 hari masih terlalu singkat. Bab 2262 Formasi Pohon Payung 2262 Formasi Pohon Payung. Seiring berjalannya waktu, jumlah pembudidaya di tanah rahasia pohon parasol menurun. Pada hari ke-100, Su Zimo adalah satu-satunya yang tersisa di tanah rahasia pohon payung, duduk di atas daun pohon payung. Semua orang dari Akademi Surga dan Bumi masih menunggu dengan tenang tidak jauh dari gua, bersiap untuk pergi bersama setelah Su Zimo keluar dari pengasingan. Anehnya, Feng Yin tidak segera pergi. Sebaliknya, dia duduk tidak jauh dengan mata terpejam, sepertinya menunggu sesuatu. Tanda seru. Saat itu, seorang pemuda berjubah brokat berjalan perlahan dari jauh dan tiba di depan gua tak lama kemudian. Xie Tianhong. Ketika Putri Scarlet Rainbow melihat orang itu, dia sedikit mengernyit dan bergumam, bukankah dia memimpin Spirit Cloud County? Kenapa dia tiba-tiba kembali ke istana? Salam, Yang Mulia Tianhong. Kedua penjaga di pintu masuk membungkuk kepada pemuda berjubah brokat. Tanpa ekspresi, Xie Tianhong tiba-tiba mengirim transmisi suara kedua penjaga dengan kesadaran rohnya, aktifkan formasi pohon payung. Formasi pohon payung. Kedua penjaga itu sedikit terkejut. Ada formasi yang sangat menakutkan di tanah rahasia pohon parasol. Dengan pohon payung sebagai fondasinya, formasi tersebut akan mengaktifkan api esensi matahari, api esensi yin ekstrim, dan api inti bumi untuk memelihara pohon payung. Bahkan,
Phoenix surgawi bahkan akan muncul. Awalnya, tujuan formasi adalah untuk memelihara pohon parasol kuno. Dalam keadaan normal, pohon payung kuno hanya cocok untuk bertahan hidup di dunia pohon payung. Lingkungan di sana sangat kejam bagi sebagian besar makhluk hidup dan mereka tidak dapat bertahan hidup sama sekali. Namun, itu yang paling cocok untuk pohon parasol tumbuh. Tidak mudah untuk membuat tanah rahasia yang cocok untuk pohon parasol kuno untuk bertahan hidup. Itulah alasan keberadaan formasi. Seluruh tanah rahasia pohon parasol akan berubah menjadi dunia pohon parasol mini. Pada saat itu, semua makhluk hidup di sekitar pohon payung kuno selain burung Phoenix surgawi akan terhapus oleh kekuatan tanah rahasia. Salah satu penjaga tampak bermasalah dan berkata secara naluriah, "Yang mulia, tinggal 1 hari lagi." Ada lagi. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, dia melihat Xie Tianhong menyeringai dan pupilnya menyempit dengan cahaya hitam yang aneh. Ketika mereka melihat cahaya hitam, mata kedua penjaga itu berangsur-angsur menjadi hitam. Aktifkan formasi pohon payung sekarang. Suara menyihir Xie Tianhong terdengar di benak kedua penjaga sekali lagi, seolah-olah itu mengakar kuat dan mereka tidak bisa menolaknya. "Kakak Tianhong, kenapa kamu di sini?" Princess Scarlet Rainbow merasakan ada sesuatu yang salah dan berjalan mendekat, bertanya dengan cemberut. Xie Tianhong berbalik dan menatap Princess Scarlet Rainbow yang tidak jauh. Dia tersenyum dan berkata, "Saya mendengar bahwa Anda melakukannya dengan baik di Earth Ranking, jadi saya bergegas kembali untuk melihatnya." Xie Tianhong memimpin Spirit Cloud County sepanjang tahun dan jarang kembali ke istana. Karena itu, Princess Scarlet Rainbow tidak memiliki kesan mendalam tentangnya. Meski keduanya memiliki ayah yang sama, mereka memiliki ibu yang berbeda dan jarang berinteraksi satu sama lain. Oleh karena itu, perasaan mereka satu sama lain tidak terlalu dalam. Putri Scarlet Rainbow tidak percaya sepatah kata pun yang dikatakan Xie Tianhong. Saat itu, dua penjaga tidak jauh dari sana tiba-tiba menyalurkan kesadaran roh mereka dengan liar dan menyulap segel tangan berulang kali, mengirimkan esens ki ke penghalang air gua. Mengaktifkan. Kedua penjaga berteriak tepat setelah itu. Ledakan keras terdengar dari gua dan seluruh puncak gunung bergetar sedikit, seolah-olah sesuatu yang besar telah terjadi di dalam. Xie Tianhong menyeringai. Ketika formasi pohon payung diaktifkan, Sun Essence Fire yang tak ada habisnya, Extreme Yin Essence Fire, dan Earth Core Fire menyatu ke dalam tanah rahasia, Earth Immortals tidak dapat menahannya sama sekali. Jika Phoenix surgawi muncul, bahkan Dewa Surga kelas 9 akan dibakar menjadi abu saat memasuki tanah rahasia. Semua makhluk hidup asing di sekitar pohon payung kuno harus menanggung serangan ganas dari burung Phoenix surgawi dan tidak ada yang akan selamat. Di tanah rahasia pohon payung, Su Zimo fokus pada kultivasi ketika dia merasakan sesuatu. Membuka matanya, dia melihat bahwa dunia di tanah rahasia sedang mengalami perubahan besar dan fenomena muncul. Tanah dari tanah rahasia retak terus-menerus dengan permukaan retakan merah. Meskipun retakan itu terlihat acak, ketika mereka terhubung, mereka memancarkan aura misterius dan lahar yang membara melonjak terus-menerus di dalamnya. Pada saat yang sama, hujan api turun dari langit. Di tanah rahasia pohon parasol, api membakar dengan ganas dan ada di mana-mana. Suhu tempat naik dengan cepat dan melampaui batas tubuh sejati teratai hijau tak lama kemudian. Fiuh. Lencana di pinggang Su Zimo terbakar dengan cepat dan berubah menjadi abu dalam sekejap mata. Kulit tubuh sejati teratai hijau juga tidak dapat menahannya dan terbakar menjadi kuning dan pecah-pecah. Sebelum darah bisa mengalir keluar, itu langsung menguap. Formasi susunan. Su Zimo mengalihkan pandangannya ke celah-celah di tanah dan langsung tahu apa yang sedang terjadi. Seseorang sedang mengaktifkan formasi tanah rahasia pohon parasol di luar, ingin membunuhnya. Pekikan, pekikan. Saat itu, dua teriakan Phoenix yang jelas dan keras terdengar. Tepat di belakangnya, lahar tak berujung berkumpul dan berubah menjadi sepasang dewa Phoenix pria dan wanita di udara. Mereka menyerbu ke arah Su Zimo dengan aura yang sangat membara. Semua makhluk harus mundur di hadapan burung Phoenix surgawi yang bertengger di pohon payung. Pikiran itu terlintas di benak Su Zimo dan dia langsung menyadari di mana niat membunuh kedua Phoenix surgawi itu. Su Zimo memiliki ekspresi tanpa rasa takut dan menyalurkan roh esensinya, melepaskan kekuatan hidup yang tampaknya berasal dari zaman kuno yang melampaui burung Phoenix surgawi. Di hadapan aura itu, bahkan Phoenix surgawi harus sujud.
Itu adalah aura tabu Dragon Phoenix. Saat Phoenix surgawi tiba, mereka berhenti di jalurnya dan ragu-ragu, seolah-olah mereka merasakan sesuatu. Mereka mengelilingi Suzimo dan menari-nari. Bahkan Phoenix surgawi yang disulap oleh formasi pohon payung memiliki jejak ras Phoenix surgawi dari kedalaman jiwa mereka. Dalam ingatan mereka, makhluk hidup yang bisa memancarkan aura seperti itu adalah eksistensi yang melampaui mereka dan tertinggi. Phoenix surgawi sedikit berhati-hati dan bingung saat mereka mengelilingi Suzimo untuk menguji air. Meskipun Phoenix surgawi tidak bergerak lebih jauh, karena formasi pohon payung diaktifkan sepenuhnya, api esensi matahari, api esensi yin ekstrim, dan api inti bumi melonjak ke tanah rahasia terus-menerus dan suhu di sekitarnya naik dengan cepat. Tubuh sejati teratai hijau tidak bisa lagi menahannya. Bahkan jika Phoenix surgawi tidak menyerang lebih jauh, dia akan mati di sini. Namun, pada saat yang sama, Sun Essence Fire, Extreme Yin Essence Fire, dan Earth Core Fire membawa Heaven and Earth Essence Ki dalam jumlah yang tak terbayangkan. Semua Essence Ki melonjak ke tubuh Suzimo dan Green Lotus True Body akan meledak. Meskipun kemampuan generasi tubuh sejati teratai hijau kuat, dia tidak dapat menahan kekuatan yang luar biasa. Saat itu, sebuah pikiran melintas di benak Suzimo. Tiba-tiba, dia mengeluarkan potongan kayu Jupiter yang dia peroleh di 9 surga dan menyerapnya dengan liar. Dalam keadaan normal, dibutuhkan setidaknya puluhan tahun bagi Green Lotus True Body untuk menyerap dan memurnikan kayu Jupiter. Tapi sekarang, di bawaan kekuatan eksternal, jika tubuh sejati teratai hijau ingin bertahan, dia harus menyerap kekuatan kayu Jupiter dengan liar untuk mempercepat pengeluaran tubuhnya untuk mempertahankan diri dari suhu tinggi tanah rahasia. Tenaga hidup di kayu Jupiter berkurang dengan kecepatan yang terlihat. Nyatanya, proses penyerapan tubuh sejati teratai hijau sudah sedikit keras dan menakutkan. Tidak hanya dia menyerap kayu Jupiter, bahkan kekuatan hidup dari pohon payung juga diserap.